Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gemilang Televisi dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya berjumpa lagi bersama saya Zulkifli kali ini dalam program Seni Bertuah episode 4. Senang sekali rasanya kita berjumpa lagi mengeksplor kembali budaya-budaya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kita kenal Indragiri Hilir ini adalah miniaturnya Indonesia. Dapat Anda lihat di depan Anda, dan apa yang saya pakai yaitu merupakan tanjak yang berasal dari budaya Melayu. Kali ini kita akan kupas secara tajam apa sebenarnya itu tanjak. Dan di studio telah hadir berbagai narasumber dari memang pakarnya tanjak. Ada Bapak Indra Maulana selaku Kabid Kebudayaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Haji Ahmadi selaku budayawan Melayu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Dan ada Ari Musapia yang selaku seniman dan pembina dari Sanggar Tuah Abdi. Apa kabar Ari? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, kita akan kupas. Saya akan tanya-tanya langsung kepada narasumber yang hebat sekali pada hari ini, lengkap dengan pakaian Melayunya dan tanjaknya, dan dapat Anda saksikan bahwa di depan ini ada banyak sekali tanjak dengan berbagai motif dan bentuk yang berbeda-beda. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Indra Maulana selaku Kabid Kebudayaan nih Pak. Mengenai tanjak ini pastinya kalau di kantor-kantor kita sudah tahu ya Pak ya, sudah diaplikasikan harus setiap hari Jumat menggunakan baju Melayu lengkap dengan tanjak dan songketnya. Ini sebenarnya sudah seberapa jauh peran pemerintah dalam mensosialisasikan budaya Melayu terutama melalui tanjak? Baik, kalau dalam peran pemerintah untuk mensosialisasikan dan katakanlah memperkenalkan tanjak, saya rasa cukup besar peran pemerintah kita dan cukup konsisten dengan dengan konsep dan dengan apa yang diinginkan. Terutama pemerintah kita sudah membuat perda tentang pemakaian tanjak yang harus kita pakai pada setiap hari Jumat, khususnya pada pegawai negeri di pemerintahan di Pemda Indragiri Hilir. Namun di samping itu juga melalui berbagai kegiatan dan berbagai kesempatan kita selalu tetap memperkenalkan tanjak untuk sebagai ciri khas daerah kita. Terutama mungkin setiap tamu-tamu daerah yang datang ke Indragiri Hilir tetap kita sambut dengan pemakaian tanjak dengan berbagai-bagai bentuk dan berbagai-bagai aksesorisnya dan warna yang kita siapkan untuk tamu-tamu. Di samping itu dalam kegiatan-kegiatan yang katakanlah multi event seperti mungkin ada Bujang Dara, ada Festival Bumi Gemilang dan lain-lainnya, kita dari pemerintah tetap berusaha dan tetap konsisten untuk tetap memperkenalkan budaya untuk memakai tanjak, terutama untuk Bujang Dara. Begitu peserta ikut pada Bujang Dara, memang pada saat babak penyisihan kita masih mempergunakan busana harian, busana harian yang boleh dikatakan hanya memakai peci. Tapi begitu mereka sampai ke babak semifinal dan final, kita sudah mewajibkan setiap peserta harus memakai tanjak. Dengan demikian secara tidak langsung kita sudah menerapkan, sudah memberikan informasi serta memotivasi kepada generasi muda, baik tingkat anak-anak, remaja dan dewasa untuk tetap memakai tanjak dan memperkenalkannya kepada halayak ramai, kepada dunia luar, apalagi kepada mungkin orang-orang yang tidak mengenal tentang budaya Melayu. Dan kepada kesempatan lain di Bumi Indragiri Hilir selalu kita digalakkan untuk memakai tanjak. Saya rasa itu. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam nih mengenal bentuk, mengenal sejarah, falsafah dan lain-lain, selaku budayawan Melayu Bang Haji Ahmadi, sebenarnya tanjak itu apa arti dari sebuah tanjak? Apakah sekedar ikat kepala saja atau bagaimana? Nah, terima kasih. Sebenarnya tanjak itu simbol yang mana Melayu itu identik dengan yang istilahnya alif bata. Tanjak, jadi Melayu itu hanya kenal dua yang dijunjung, Al-Quran dan tanjak. Nah, timbul
tanjak masing-masing daerah itu mempunyai perbedaan, menyesuaikan dengan tempatnya dan falsafah pemakainya. Jadi tutup kepala itu bukan hanya ada yang namanya tanjak, ada yang namanya getam, ada yang namanya semuta. Jadi tanjak itu ada yang menyatakan ini tanjak, ada yang lagi menyebutkan lacak, ada lagi macam-macam namanya. Padahal bentuknya sama, yaitu tutup kepala. Pemakaian tanjak, kalau pada zaman dulunya itu menyesuaikan dengan tingkatan jabatan sesuai yang ada di suatu kerajaan. Tapi sekarang ini kita bagaimana memudayakan tanjak itu sebagai budaya bangsa kita. Nah, dan kenapa kita harus malu memakai tanjak? Nah, karena tanjak ini sangat tinggi falsafahnya, dan juga ciri-ciri kita memakai tanjak bukan hanya asal pakai saja. Ada aturannya. Nah, dalam tanjak itu ada aturan pemakaiannya. Yang namanya tanjak dulu ya, itu ada syaratnya. Baru bisa dinyatakan tanjak. Tanjak itu dari kain segi 4 yang dibentuk menjadi segitiga. Setelah segitiga dilipat. Ada lipatan yang namanya, pertama kita membuat tapaknya dulu. Nah, lipatan kedua bengkung. Nah, udah bengkung, kita buat simpulan lagi. Simpulan atau ikatannya, barulah kita solek atau kita bentuk. Itu yang namanya tanjak. Nah, dalam pemakaian tanjak, bukan semua tanjak ikatannya, simpulnya ada di belakang. Ada yang di depan juga. Ada yang di depan. Bisa kita pakai samping. Samping depan. Nah, kenapa? Kan falsafah namanya kan. Nah, kalau kita pakai, kalau seperti yang Ari pakai dan saya, ini kan agak ke belakang. Karena ini tanjak, Ari mau memakai tebing runtuh, saya memakai tebing laksmana. Pak Indra memakai bulang bidang. Apa yang membedakannya? Membedakannya, kalau ciri-ciri sama semua, yang namanya tanjak, tetapi yang membedakan adalah soleannya. Yang dinamakan solek itu yang mana? Bentuknya. Nah, bentuk seperti ini kan beda. Padahal bahan sama dari kain. Ada tapak, ada bengkungnya, cuma bentuknya berbeda. Nah, kalau kita memakai seperti yang saya pakai ini, pada umumnya ini pernah dipakai oleh pembesar keseluruhan Siak. Nah, pernah dipakai oleh Datuk Bandar Pekanbaru, udah itu Datuk Siak dan anak Laksmana Bukit Batu. Kalau ini getam, jadi punya falsafah juga. Getam ini adalah penutup. Jadi orang yang memakai getam ini filosofinya dia menutup. Kalau zaman masa kerajaan, mungkin pembesar istana seperti di Datuk Bendahara, dia menutup aib yang ada di dalam kerajaan. Itu filosofinya memakai getam. Yang ini namanya getam budu. Masih digunakan di daerah Malaysia, yaitu di Semenanjung Melayu oleh Sultan yang terakhir tadi, Sultan Muhammad. Kalau sedangkan ini getam juga. Nah, ini getam juga. Nama beda. Ini namanya getam sarang tebuan. Ini pernah dipakai oleh Sultan Said Qasim II. Tetapi bedanya beliau memakai lambang kesultanan. Seperti ada logonya, ada ininya. Ada jambul. Iya, jambulnya. Jadi dengan berbeda-beda ini di zaman sekarang ini, apakah boleh nih dipakai dengan orang-orang biasa seperti saya barangkali? Sebenarnya pemakaian tanjak kita di Indonesia ini itu sah-sah saja, karena kita untuk melestarikan budaya. Karena kerajaan bukan seperti di Semenanjung Malaya, kerajaan yang berkuasa, tetapi kita di forum Kesultanan Nusantara, kerajaan itu hanya sebagai pusat budaya. Nah, jadi sah-sah saja kita memakai
tanjak itu untuk melestarikan budaya kita. Kenapa kita harus malu memakai pakaian tradisi kita, memakai tanjak? Nah, kalau tidak yang muda-muda, kita siapa lagi yang mempertahankan budaya kita? Oke. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tentu dengan semakin kesini kan teknologi dan perkembangan zaman semakin berkembang. Apakah ada pembuatan tanjak di era sekarang dengan nama yang sekarang? Ini kan otomatis dengan nama-nama yang dulu nih, tanjak zaman Kesultanan A, zaman Kesultanan B. Kalau zaman sekarang ada tidak penamaannya? Nah begini, tanjak itu kan namanya yang penting ada syaratnya. Ini tanjak warisan yang ada ini ya. Nah, kalau kita bikin lagi tanjak baru dengan nama baru silahkan saja. Tetapi itu adalah tanjak kreasi, bukan lagi tanjak warisan. Nah, kita mungkin yang membuat punya filosofi. Dia lipat ini begini, dia bentuk, tetapi harus cukup syaratnya. Syaratnya tadi itulah tuh, ada tapak, bengkung, simpulan, dan ikat soleannya, baru bisa dinyatakan tanjak. Nah, yang kita ubah kan cuma hanya soleannya saja, sah-sah saja. Sah-sah saja berarti Nah, ya. tapi tidak boleh menamakan yang sama dengan yang sudah ada. Ada. Karena begini, ada beberapa kawan-kawan pengrajin tanjak, ahli tanjak seperti Anjung Pendekar ya. Anjung Pendekar ya di Malaysia, udah itu beberapa anjung lagi. Mereka membuat tanjak bentuk baru. Bentuk baru, mereka kasih nama baru. Tetapi tidak menggunakan nama warisan. Kalau boleh saya tambah, di Semenanjung Malaysia kan sudah ada yang membuat bentuk baru dengan nama baru, tapi pakem daripada pembuatan tanjak itu tidak boleh hilang. Begitu kita di Riau ada yang membuat seperti itu dengan nama baru, dengan solekan baru, dengan tidak meninggalkan pakemnya. Dan ada di Pekanbaru, ada di segala macam, tapi untuk di Timilan kita belum ada. Cuman yang jadi permasalahan kita itu sekarang ada sebagian besar yang membuat tanjak asal-asalan. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi ini yang jadi permasalahan kita. Jadi nanti mungkin bisa dijelaskan sama yang lain. Tapi kami dari, katakanlah saya sebagai wakil dari pemerintah, ya kita berharap tanjak yang dipakai itu tidak melanggar aturan atau pakem-pakem dari tanjak yang diwariskan. Nah, kalau dia memakai tanjak warisan, ya harus sesuai dengan aturan tanjak warisan. Tapi kalau dia memakai tanjak yang sudah kreasi, ya harus dia mengatakan tanjak kreasi dan bukan tanjak abal-abal, istilahnya sekarang ini. Itu saya tambahkan. Tapi intinya kalau dalam segi pemakaian, bentuknya apapun yang dipakai boleh. Karena kita pada saat ini dalam tahap pengenalan dan pelestarian dan pengembangan untuk supaya anak muda kita tahu ini loh adat kita, ini loh tradisi kita. Saya rasa itu. Setelah kebudayawan, dengan adanya beberapa tanjak yang memang melenceng dari aturan ini, bagaimana nih pandangan? Pandangan saya begini, melencengnya dalam pembentukan buatan tanjak ini kita maklumi saja, mereka tidak berguru dan tidak belajar. Nah, kebetulan kalau macam Pak Raja Indra Maulana, kami memang belajar berguru. Kenapa? Untuk belajar membuat tanjak ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena ini tanjak warisan, kita belajar tanjak itu sama juga seperti orang belajar silat. Walaupun ibaratnya begini, itu ada pulut kuning dengan telurnya. Walaupun ibaratnya guru kami itu kalau dihitung umur dengan Pak Raja Indra lebih tua Pak Raja Indra, lebih senior Pak Raja Indra. Tetapi dalam adat kita berguru, bagaimanapun juga tetap guru yang menyuapkan muridnya. Nah, jadi tanjak itu untuk yang sekarang membuat, tidak patut mereka belum belajar, tapi alhamdulillah mudah-mudahan oleh pemerintah Indragiri Hilir
pada anggaran 2021 ya Pak Kabid ya. Mudah-mudahan kita mengadakan pelatihan tanja yang akan yang diundang masing-masing kecamatan. Nah, mudah-mudahan juga Covid pun berlalu, kita bisa mendatangkan Tuan Guru Johan Iskandar dari Malaysia dan beberapa guru lainnya. Nah, jadi kalau untuk masalah inilah tujuan kita bagaimana supaya tanja itu tidak asal lipat lagi, karena tanja ditaruh di atas berarti yang tertinggi. Nah, tadi pandangan dari budayawan Melayu. Ini saya minta pandangan dari Ari Musafia selaku seniman dan juga pengusaha di bidang tanja. Melihat adanya tanja yang dikatakan tadi ada yang abal-abal, ada yang tidak sesuai sama kaidahnya, itu bagaimana nih Ari memandang hal tersebut? Pandangan saya, ya budak-budak zaman sekarang ini nak instan aja. Serba nak instan. Tidak ingin belajar. Yang mana kita tahu kata Laksmana Hang Tuah, apa yang disebutkan sama Datuk Ahmadi, 3 hal yang dijunjung oleh orang Melayu: alif, ba, ta. Alif yang berarti agama, ba itu bangsa, dan tanja, tanah air tanja. Alif dilambangkan dengan Al-Quran, kemudian tanah air dilambangkan dengan tanja. Tanja sendiri berarti tanah yang dipijak, artinya dia dijunjung di atas kepala. Dan anak-anak muda zaman sekarang nih, ya hal-hal gitu sepele ya di matanya. Contoh saja ketika dia membeli tanja, saya contohkan sedikit. Anak-anak muda zaman sekarang dia lebih suka yang rendah-rendah. Padahal benda yang macam ini bukan tanja. Ini bukan sama sekali bukan tanja. Ini tak memenuhi syarat. Yang mana pada ilmunya, cara pembuatan tanjanya ada 4. Yang pertama itu tapak, yang kedua itu bengkung, yang ketiga simpul, dan yang keempat itu bentuk karangan. Nah di sini kita menengok ini simpulnya tak ada gitu langsung, karena zaman dulu tak ada yang krek-krek macam ini. Iya. Simpul itu yang mana? Simpul itu yang ikatan ini ya. Oke. Nah yang pertama kan dia ada, kalau dibuka lipatan pertama itu dia tapak, kemudian dibentuk ini jadi bengkung. Ini bengkungnya. Tapi apakah ini bisa dikatakan dengan tanja kreasi? Tidak juga. Tidak memenuhi syarat. Tidak bisa. Tapi kan pandangan personal saya ini ya, bisa dikatakan lebih instan kan dengan menggunakan hal seperti perekat itu? Iya. Tapi mohon maaf ya, kalau saya pribadi karena dia tidak memenuhi persyaratan itu, kita tidak bisa mengatakan tanja, ya kita sebut saja sebagai ikat kepala. Oke. Nah, tapi kalau dia memenuhi syarat yang kita tetapkan ada 4 tadi, simpulnya ada, bengkungnya ada, solennya ada, tapaknya ada, dan masalah soleannya bagaimana dia mengkreasikannya itu bagaimana dia ini menjasinya dia dan memberi namanya sendiri, itu boleh kita katakan tanja. Tapi kalau tidak memenuhi syarat itu ikat kepala. Kita sebut saja ikat kepala, supaya kita juga tidak mematahkan semangat orang lain segala macam. Tapi ya kita tadi berusaha untuk secara pelan-pelan kita membawa mengajak mereka untuk bisa boleh untuk home industry, tapi tidak menyalahi. Kalau berbalik ke belakang, saya terus terang saya belajar tanja ini sudah tahun 92. Sudah saya tahun belajar, lahir saya itu Pak. Saya belajar dengan Pak Tanas Effendi almarhum, dengan Puluhan Pak tahun ya, Pak, ya. Tapi pada waktu saat itu masalah penggunaan tanja kan masih belum populer seperti sekarang. Tapi dengan adanya diperkasai oleh beberapa daerah termasuk kita dengan perdanya untuk memakai tanja, maka bermunculanlah orang memakai tanja dan bermunculan orang yang membuat tanja tapi itu tadi tidak memenuhi syarat. Dan saya walaupun dulunya sudah pernah belajar, dan saya yang namanya faktor usia atau apa, tentu kembali memadai apa yang pernah kita belajar lagi. Dan saya sengaja kita mungkin bertiga sama-sama belajar. Dan saya mungkin sebatas sebagai motivasi, walaupun saya belajar seperti kata Pak Haji Ahmadi tadi, dari segi umur saya lebih tua daripada Dr. Johan. Dan saya lebih dulu belajar tanja daripada Dr. Johan.
Saya katakan ya. Nah, tapi itu tadi kita ingin tahu lebih dalam, kita ingin tahu lebih tahu filosofinya bagaimana supaya nanti kita tidak menyalahi. Dan intinya kalau saya pribadi, saya hanya ingin memberi motivasi kepada yang muda, terutama pada Ari, kepada Puan, Ahmadi. Kadang-kadang saya dapat tender bikin tanja, enggak saya yang ngerjakan. Nah, terkecuali kalau hal-hal yang mendesak yang harus saya buat sendiri, oke, saya buat sendiri. Tapi kalau seandainya masih ada waktu, saya serahkan ke yang lain, biar mereka termotivasi gitu. Itu saya. Sedikit menambahkan apa yang dikatakan tadi tentang tanjak kreasi. Manusia itu sifatnya memang berkreasi gitu. Saya sendiri kan seorang seniman, saya suka berkreasi. Tapi kita sebagai selaku orang Melayu yang menjunjung marwah Melayu, tentunya betul apa yang dikatakan Datuk Raji Maulana dengan Pak Ahmadi, perlu belajar. Boleh saja kita mengkreasikan tanjak itu, yang penting kita mematuhi peraturan yang 4 tadi itu. Karena apa yang dikatakan Guru Johan, boleh saja membuat tanjak yang baru dan membuat nama yang baru, tetapi dia harus berkaitan dengan kejadian-kejadian. Contoh misalnya Indragiri Hilir ini kaya akan kelapa, dan di satu tahun seluruh rakyat Melayu di Indragiri Hilir itu kaya semua. Nah, itu boleh dibuatkan tanjaknya untuk mengingat kejadian itu. Jadi ada kisah di balik. Ada kisah di balik tanjak. Karena setiap tanjak ada kisah. Oke. Nah, dari selain tanjak, apakah ada lagi nih ikat kepala yang khas dari budaya Melayu? Seperti yang disampaikan oleh Kang tadi, ada yang tanjak, ada yang katakannya seputar, ada yang getah, ada lagi yang namanya tegulo, Dusta, Destar sama saja. Dusta. Cuman dari segi pemakaian mungkin akan berbeda, satu. Yang kedua dari segi makna juga berbeda. Tapi kalau pada prinsipnya sekarang ini kita bagaimana dulu mengenalkan kepada masyarakat kita, kepada generasi muda kita, ini loh tanjak dengan pakem-pakemnya. Iya, itu sehingga Jadi lebih umum lah ya. lebih umum lagi, dan kita jangan mematahkan semangat orang yang katakanlah dia belum tahu tapi dia berbuat. Coba kita dekati, kita perlukan pendekatan. Oh, bikin begini. Kalau kita lakukan dengan sistem agak emosional, agak keras, saya rasa akhirnya nanti berlawan, berbentrok gitu. Jadi makanya kita harus, yang namanya budayawan itu kan harus arif ya, harus arif. Walaupun mereka salah, ya, kita akan menegur, tapi bagaimana mereka itu ditegur tapi tidak merasa ditegur. Itu saya rasa. Oke. Nah, Kak, saya ingin bertanya kembali lagi ke Ari. Ini dengan adanya perda penggunaan tanjak, selaku pengusaha nih bagaimana nih terhadap hal tersebut? Apakah peningkatan penjualan atau makin banyak orderan, itu bagaimana? Kalau kondisinya sekarang dalam tahun 2020 ini, tentunya kita tahu seluruh UMKM itu penjualan menurun gitu. Tapi kalau sebelumnya karena ada pergub peraturan bupati itu meningkat penjualan, alhamdulillah. Oke. Banyak orang-orang yang nak pakai tanjak. Oke, jadi dengan adanya peraturan yang dibuat bupati dan peraturan daerah juga, penjualan dari pengusaha tanjak makin meningkat. Sebelum nanti pemirsa jangan kemana-mana, karena nanti kita akan saksikan pertunjukan teater dari Sanggar Tuah Abdi yang akan mensosialisasikan mengenai tanjak. Kita masih akan berdialog. Saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa. Nah, saya kembali ke Pak Haji Ahmadi nih. Dengan adanya generasi muda sekarang yang saya pandang, yang saya lihat, saya juga generasi muda yang saya lihat semakin ke era modern. Ini bagaimana nih selaku budayawan Melayu untuk generasi mudanya ini mengerti juga mengenai budaya, terutama hal tanjak. Nah, disinilah peran Pemda dan juga lembaga lain. Itulah tuh, pertama macam Pemda sudah melakukan, yaitu untuk penjangdara menggunakan tanjak.
Pemda dengan perbuknya penggunaan tanja. Tentu diutamakan itu kalau perbuk kan tentu ASN dulu. Iya. Nah, ASN ini bukan hanya yang tua saja, yang muda ada juga. Iya. Nah, dari sinilah kalau sudah generasi muda merasa nyaman bertanja dengan tanja tradisi atau tanja kreasi, dan mereka yang kita tanamkan bagaimana mereka merasa inilah budaya kita. Iya. Nah, kalau tanpa generasi muda, budaya akan punah. Oke. Jadi cara mensosialisasikan, pertama kita tanamkan kepada generasi muda dengan peraturan bupati segala apa, bagaimana dia mencintai budaya daerahnya lebih dalam dan lebih tinggi lagi. Oke. Nah, hanya itu. Jadi lebih mendekatlah kepada para pemuda-pemuda generasi muda ya. Oke, pemirsa Gemilang Televisi, terutama penonton Seni Bertuah dan saya cintai di rumahnya masing-masing. Kita akan lihat sebentar lagi akan ada demo pembuatan tanjak dari para pegiat seni Melayu, budayawan, ada juga seniman dan juga ada dari KB Kebudayaan di Parporabut Kabupaten Indragiri Hilir. Dan kita juga akan menyaksikan sebentar lagi selain demo pembuatan tanjak akan ada penampilan teater dari Sanggar Tuah Abdi Kabupaten Indragiri Hilir yang akan mensosialisasikan bagaimana itu tanjak, baik itu pembuatannya dan lain-lain. Ceritanya pokoknya bakal menarik sekali dan akan kita saksikan bersama-sama sesaat lagi.